Terima kasih. Nah, ini baru penjelasannya singkat, padat, jelas, Pak. Siap. Bapak kalau jelasin tadi begini capek, Pak. Kita di sini mau ekstra cepat. Nah, sekarang kita dengerin dari pihak keluarga korban apa yang tadi disampaikan oleh pihak kepala SPN. Silakan, Ibu. Terima kasih kepada pimpinan sidang dan kepada anggota Komisi 3 DPR Pak Kepala, matiin dulu mic-nya. yang telah diberikan kepada kami dan kepada Kepolisian Polda Jabar atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya memberikan sedikit kronologi, boleh Bapak? Iya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah ibu dari Valiano Boni Rafael. Saya ingin mempertanyakan hasil dari keputusan Kapolda Jabar pada saat saya mengambil anak saya paparan di SPN. Di situ anak saya dikatakan mengalami gangguan jiwa, NPD, psikopat dan psikopatik atau apa istilahnya, itu spesialis jiwa yang tahu. Sementara anak saya pernah dilakukan pemeriksaan oleh SPN Polda Jabar di Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar dan Rumah Sakit Muhammadiyah, di mana anak saya diperiksa di Poli Jiwa. Lalu saya menanyakan kepada pihak SPN dan Polda Jabar, saya pernah mengirimkan surat ke Polda Jabar di mana saya menanyakan hasil dari pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, tetapi tidak diberikan, di mana kami mengetahui bahwa hasilnya adalah sehat. Lalu saat anak kami keluar dari SPN, kami melakukan pemeriksaan di Biro Psikologi. Hasilnya berbeda dengan yang dipaparkan oleh SPN. Anak kami menderita NPD, psikopat, dan gangguan jiwa. Hasilnya sehat, sudah ada di lampiran dari Biro Psikologi Yayasan Psikologi Indonesia 1. Yang kedua, kami melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Sukamto, di mana hasilnya anak kami sehat secara pemeriksaan psikolog dan kesehatan jiwa, di mana dilakukan oleh dokter, bukan dilakukan oleh bak psikologi. Yang saya ingin mempertanyakan sebagai orang tua adalah bagaimana bisa di dalam satu lembaga yang sama, Biro Psikologi Polda Jabar dan Rumah Sakit Polri, terdapat dua keterangan berbeda untuk anak kami. Itu untuk masalah gangguan jiwa. Yang kedua, kami membahas tentang jam pelajaran. Kami mengetahui bahwa dalam satu pendidikan siswa itu 1.200 JP untuk materi di dalam sekolah dan 200 JP untuk latja. Satu hari dirata-ratakan itu 8 JP. Anak kami masuk rumah sakit Siloam Purwakarta, operasi gigi impaksi pada tanggal 16 Agustus sampai 19 Agustus 2024. Tetapi anak kami harus kembali masuk ke rumah sakit Siloam dikarenakan ada pemukulan, di mana pemukulan tersebut dilakukan oleh anggota SPN dan sudah dilakukan sidang kode etik ya Dek. Sudah dilakukan sidang kode etik dan terbukti memang benar bersalah. Akibat pemukulan tersebut, luka operasi impaksi anak kami mengalami sobek lepas jahitannya. Lalu anak kami kembali masuk rumah sakit di Siloam pada tanggal 29 Agustus sampai 2 September. Lalu anak kami panas pada 30 Oktober, demam tinggi di mana dirawat di klinik, itu mengurangi JP juga saya lihat. Anak kami dirawat di Rumah Sakit Sartika ASI selama 2 hari, 25 sampai 27 Oktober. Anak kami menderita bronkopneumonia dengan leukosit 22.000. Berapa nak? Oh 26.100.
Tetapi anak kami pada hari kedua diminta pulang, pada hari ketiga diminta pulang paksa karena diobati lanjut di SPN. Jadi belum sampai leukosit turun di 10.000, anak kami sudah diminta pulang, di mana leukosit pada saat itu masih 15.000, masih dikategorikan belum sembuh karena leukosit normal adalah di bawah 10.000 atau mungkin 10.000 ambang batasnya. Akhirnya pada saat kontrol di tanggal 31 Oktober, saya kebetulan berdampingi di rumah sakit. Pada saat diperiksa dokter dan diperiksa darah, anak kami leukositnya kembali tinggi. Kembali ke 22.000 karena pada saat pulang itu memang belum turun di bawah 10.000. Akhirnya anak kami harus kembali masuk di rumah sakit selama 3 hari dan pada saat pulang saya memastikan bahwa anak tersebut harus leukositnya di bawah 10.000. Jadi dia tidak kembali lagi ke rumah sakit dan puji Tuhan sembuh anak kami. Jadi kalau kami mencatat JP yang diungkapkan oleh pihak SPN, di sini tertera kalau kami menghitung 15 hari saja dikali 8 JP, anak kami itu hanya tidak mengikuti 120 JP yang di rumah sakit, di mana akumulasi dari sekolah kalau 1.200 ditambah 200 JP untuk Latja, kalau kita hitung 1.200 JP dikali 12%, akumulatif itu hanya 144 JP, sedangkan anak kami masih di bawah 120 JP. Seperti itu, di 120 JP. Kami ingin mempertanyakan juga, apabila boleh, kami meminta rekapitulasi dari... Bu, tadi bilang ada perkelahian dengan anak ibu ya? Oh, begini, mohon. Oh, yang ada bukan perkelahian, Bapak. Jadi, kena tonjok? Pada saat anak kami selesai dari operasi impaksi, anak kami itu kan masih pemulihan. Lalu ya mohon izin menjelaskan ya Pak, ini saya berarti masuk di kronologi kejadian untuk... Saya mau tahu terjadi setelah keluar rumah sakit Ya. dan terjadi lagi karena ada satu aspek yang tadi dibilang sampai di sidang kode etik itu apa gitu? Baik Bapak. Jadi ceritanya pada saat anak kami keluar dari rumah sakit, pertama di hari kedua pulang dari operasi impaksi, anak kami di klinik diminta untuk memakan bakwan oleh salah satu anggota SPN di bagian gigi impaksi, mengunyah bakwan dingin. Lalu anak kami bilang, ibu ini masih sakit. Lalu ibunya bilang, silakan makan, nggak mati kan kamu kalau makan. Siap, baik, dilaksanakan anak saya. Padahal anak saya belum ada 5 hari setelah operasi gigi impaksi kanan kiri Bapak. Sudah, itu di hari Selasa oleh Aib Daneng atau siapa ya Bapak, Aib Daneng. Lalu dilanjut pada Kamis dini hari, anak kami dibawa keluar dari barak oleh orang dengan baju hitam-hitam dan memakai hoodie. Anak kami diminta mengikuti selasar SPN. Setelah sampai di selasar, anak kami ditutup dengan penutup kepala hitam. Lalu anak kami diminta untuk ikuti suara saya. Lalu anak kami pada saat di tempat berhenti, anak kami diminta buka baju siswa, siap. Buka ikat pinggang siswa, siap. Dan tiarap. Lalu anak kami tiarap. Pada saat tiarap, anak kami dipukul dengan, anak kami bilang lidi. Dan bekasnya saya masih menemukan pada saat saya bertemu dengan anak saya kontrol di rumah sakit. Di mana bekas tersebut kami ada terlampir juga di lampiran itu. Lalu saya bilang, Kak, ini lepas jahitan di rumah sakit pada hari Kamis ya, Jumat ya. Tidak bisa dilepas jahitan karena bengkak, karena efek dari makan bakwan tersebut, mengunyah keras. Akhirnya memutuskan dokter, baik di minggu depan ya Bu ya, kontrol selanjutnya baik. Nah pada saat hari Selasa mau latihan judo, anak kami bilang bahwa anak kami tidak bisa latihan judo dulu, takutnya kalau ada bantingan impactnya di bekas operasi impaksi giginya. Tapi setelah ada pemukulan juga oleh Bribka Glora menonjok perut anak saya, dan itu juga udah sidang kode etik, dan di situ ada Polki
Aglison, di mana Polki Aglison itu menampar anak saya dan jahitan anak saya lepas. Di situ disaksikan oleh Peneas dan Bintang, tetapi siswa Peneas dan Bintang pada saat sidang kode etik bilang anak saya tidak ditampar, tetapi anak saya hanya didorong bahunya. Mohon maaf, pada saat anak saya dipukul, saya skip Bapak, pada saat anak saya dipukul itu dengan lidi, yang memukul anak saya itu sempat berucap begini, "Kenapa kamu bawa Kabid Dokes pada saat pemeriksaan di rumah sakit?" Anak saya bingung. Lalu yang paling anak saya ingat adalah, "Kamu anak AKBP Bonifasius ya?" Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dia bisa bawa nama ayahnya seperti itu. Setelah itu pada saat selesai dicambuk kurang lebih dengan ritme yang berbeda-beda, jadi lidi itu digabung beberapa lalu disabatkan di punggungnya, itu kurang lebih 100 kali. Lalu dia bilang, "Jangan membuka tutup kepala apabila suara langkah kaki saya masih ada. Jadi kalau tidak ada baru boleh buka tutup kepala." Di saat anak saya sudah tidak mendengar suara langkah kakinya, anak saya buka, lalu anak saya kembali ke barak, disaksikan oleh piket Serambi dengan Muhammad Lutfi. Tetapi Muhammad Lutfi pada saat dimintai keterangan sama, dia bilang, "Saya tidak pernah melihat Rafael pada jam tersebut ada di luar barak." Jadi 3 orang yang melihat pemukulan atau anak saya ada di luar itu semua tidak mengakui keberadaan anak saya, seperti itu.